Pagi Oma, Opa sekalian, pada hari ini kita dapat mengadakan persekutuan UI melalui online, yang dimana pada saat ini pandemi COVID-19 yang tidak dapat berkumpul di gereja, tetapi kita dapat bersama-sama pada saat ini untuk mengikuti persekutuan UI di tempat ini. Mari Oma Opa, kita akan menaikkan pujian, hati yang gembira, karena kita tahu ya, hati yang sedih kadang-kadang mematahkan tulang, tetapi hati yang gembira membuat kita menjadi kuat. Mari Oma Opa semua kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan UI melalui online. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberi kekuatan bagi kami Oma dan Opa. Dan biarlah ya Tuhan pada saat ini, di mana kami juga mau menaikkan pujian, biar pujian ini Tuhan boleh meninggikan Engkau, boleh memuliakan Engkau. Dan pada saat ini juga kami juga menyerahkan persekutuan UI ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Oma Opa, kita tahu Tuhan yang kita tinggikan. Kita di belakang, di tempat yang paling belakang. Mari kita naikkan pujian. Dia harus makin bertambah. Kita harus makin bertambah. Harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diperintahkan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Biar Tuhan saja yang ditinggikan, kita di tempat yang paling belakang. Pada saat ini mari kita akan membaca firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman yang di rumah, lansia yang di rumah. Apa kabar? Pasti baik-baik saja. Tuhan selalu berkati, sehat selalu. Pagi ini saya mau bawa firman Tuhan
dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mandarin dulu dahulu. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安息的水边。他使我灵魂苏醒，他为自己的名引导我走义路。我虽然行过走阴云的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我拜洗游戏，你用油膏了我的头，使我的腹背满意。我一生一世必有恩惠慈爱许中我。我既要住在耶和华的殿中，直到永远。Bahasa Indonesia. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kekelapan, aku tak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan padaku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan berikuti aku seumur hidup, dan aku akan di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baca firman sampai di sini. Sampai jumpa teman-teman lansia semua yang di rumah. Sehat selalu. Sebab Allah hidup, Dia menyelamatkan hidup kita. Dia telah bangkit, dan karena kita tahu siapa yang pegang hari esok, yaitu Allah sendiri, sehingga kita boleh diselamatkan dan kita boleh hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, setia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Biarlah kita mempunyai hari esok, karena kita tahu Tuhan hidup dan Tuhan menyelamatkan.
Shalom Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya senang bisa berjumpa kembali dengan Opa Oma walaupun dengan cara online. Tema renungan hari ini tidak berbuat dosa. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pada umumnya ya manusia ketika mengalami masalah yang bertubi-tubi, dia bisa berbuat dosa, yaitu dengan menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, Opa Oma, ada satu tokoh ketika dia mengalami masalah yang bertubi-tubi, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berbuat dosa, walaupun istrinya tidak mendukung, teman-temannya menyalahkan dia. Nah, siapakah tokoh ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Opa Oma. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mengadakan persekutuan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan walau secara online. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu melalui seorang tokoh, mampukan kami, bukan saja kami mengerti, tapi mampukan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia. Tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembulu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin?
Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Berbicara seperti ini. Apa Tuhan memutarbalikkan keadilan? Apa yang berkuasa memutarbalikkan kebenaran dan menolak Tuhan? Anak-anak akan menuai hal yang sama. Jadi mereka melakukan mereka. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Berhenti mencari kesalahanku karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter kau omong kosong. Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadapmu. Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadiratmu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat. Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku.
Sebelumnya aku hanya mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku telah melihat Engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Oh, apa itu? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu. Ayub! Kami akan berdoa bersamamu. Kami salah. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita menyaksikan kisah Ayub dari video, kita melihat Ayub ya, walaupun dia kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, tetapi dia tidak berbuat dosa. Saya akan membacakan dari Ayub pasal pertama ayat 21 dan ayat yang ke-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Opoma, ketika kita juga melihat ya waktu Ayub ya badannya penuh borok, istrinya mengatakan kepada Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu. Namun apa yang dilakukan Ayub, Opama, kita akan melihat dari Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, Opoma, biarlah tokoh Ayub ini menjadi teladan bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah, ya biarlah kita minta kemampuan dari Roh Kudus agar kita tidak berbuat dosa. Mari kita berdoa, Opoma. Bapak, terima kasih kami sudah menyaksikan seorang tokoh yang bernama Ayub ketika dia mengalami masalah yang bertubi-tubi, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dan dia tidak berbuat dosa. Bahkan dia tetap memuji Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami, bukan saja kami mengerti apa yang dialami oleh Ayub, tetapi Tuhan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opoma, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, karena kita tahu kita menang di dalam Tuhan. Karena di dalam menghadapi setiap tantangan, kita bersama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan, ku menang di dalam Yesus. Ku menang
ambil waktu untuk berdoa syafaat. Kita mendoakan yang pertama gereja kita, di mana pada saat ini kita masih belum bisa berkumpul di gereja. Biar Tuhan membuka dan kita dapat bersama-sama bertemu di gereja. Kita mendoakan gereja kita dan oma, opa semuanya dapat datang dan dapat berkumpul bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, di mana pada saat ini masih adanya COVID-19, kiranya Engkau menolong sehingga gereja kami juga dapat ya Tuhan dibuka dan kami dapat berkumpul bersama-sama sehingga kami dengan satu dengan yang lain dapat bertemu di gereja. Tuhan, kiranya Engkau tolong oma, opa, semuanya juga Tuhan dalam keadaan sehat, di dalam kekuatan, diberi kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa bagi yang sakit. Itu kita juga berdoa bagi Ai Kwe Siu Ing, di mana pada saat ini dia juga lagi sakit di rumah. Biar dia diberi kekuatan, kesehatan dan tetap setia kepada Tuhan. Dan juga yang kedua kita berdoa bagi Ai Picen, yang pada saat ini dia sudah tua tetapi dia tetap setia kepada Engkau. Kita doakan dua Ai ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami berdoa bagi Ai Kwe Siu Ing, di mana pada saat ini dalam keadaan sakit dan ada di rumah. Kiranya Engkau tolong dia, beri dia sukacita, beri dia kesehatan, dan biarlah Tuhan Engkau memelihara dan Engkau memberi ya Tuhan kekuatan bagi dia. Dan juga kami berdoa bagi Ai Picen, di mana dia sudah tua tetapi dia tetap setia, tetap taat kepada Engkau dan terus berharap kepada Engkau. Dan kami serahkan kedua orang ini hanya ke dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa. Yang ketiga kita berdoa bagi Impik, di mana pada saat ini dia ada di Singapura, dia belum bisa pulang dan dia juga sambil berobat. Dan biar dia terus diberi kekuatan, sukacita. Ya, mari kita berdoa bagi Impik yang ada di Singapura. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami terus berdoa bagi Impik, di mana pada saat ini dia ada di Singapura, dia juga dalam perobatan, dalam sakit juga. Kiranya Engkau tolong dia, beri kekuatan, sukacita, dan juga tolong anak-anak mereka yang menjaga Impik di sana. Dan kami serahkan doa kami hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Siapa? Selamat pagi, saya dikunjungi sama Tante Christine. Puji Tuhan, haleluya. Kita akhiri persekutuan UI sampai di sini. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Sampai di sini persekutuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Tuhan berkati.